Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SVD akan membawakan renungan untuk malam Natal tahun 2022. Memaknai Natal dengan membagi kasih kepada sesama. Kita semua bergembira karena Yesus sudah datang. Ia sudah lahir 2000-an tahun yang lalu di Bethlehem dan kini di sini. Ia lahir kembali di hatimu dan di hatiku. Hati kita semua adalah kandang abadi buat tempat tinggal Yesus. Kita perlu merawat hati, menjaga pikiran agar selalu dipenuhi dengan sukacita dan damai. Ada banyak hal yang merampas kedamaian dan sukacita dalam hidup. Misalnya, perselisihan, ingkar janji, komunikasi yang putus, hobi yang menyimpang, kesenangan yang merugikan diri sendiri dan sesama, egois, membunuh karakter orang, dan masih banyak lagi bisa kita tambahkan. Semoga kehadiran Sang Emmanuel yang tinggal di hati kita menjadi sumber damai, asal dan tujuan hidup kita. Yesus sudah lahir. Ia lahir di kandang hewan yang kotor. Coba hidupkan kembali daya imajinasimu tentang sebuah kandang hewan seperti kandang kerbau, kuda, kambing, domba, atau juga kandang ternak lainnya. Injil menyebutkan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Domba mempunyai karakter yang mirip dengan kambing. Kandangnya selalu tengik. Pertanyaan kita, kenapa Yesus lahir di sana? Pertama, Allah mau solider dengan manusia yang kotor, berdosa, miskin dalam banyak konteks. Manusia menjadi kotor bukan karena jarang mandi, tetapi karena sikap, tutur kata, dan kelakuannya setiap hari. Allah mau mengangkat kembali manusia yang kotor agar kembali bersih dan bermartabat. Allah mau kita diselamatkan dari dosa dan kebiasaan buruk dan ketidakpedulian kita akan kebaikan bersama. Kita menjadi kotor karena kita menjadi sumber ketidakadilan, ketidakbenaran, ketidakdamaian, dan hal tidak menggembirakan lainnya. Kedua, Allah mengangkat manusia yang terpuruk dalam kegelapan dosa kembali ke martabatnya sebagai putra putri Allah. Kesombongan dan keangkuhan awal kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kesombongan adalah jalan tol kepada keterpurukan dalam hidup. Kesombongan, manusia pertama Adam dan Hawa, itu yang membuat mereka diusir dari Firdaus. Kesombongan membuat kita kehilangan damai dan sukacita dalam hidup. Kesombongan membuat kita tidak dapat melihat kebaikan orang lain, serta merasakan kehadiran Allah melalui sesama. Allah menggugah manusia untuk menjadi penyalur damai dan sukacita. Tuhan mempunyai rencana agung untuk kita agar menjadi penyalur rahmat-Nya, bukan untuk menjadi penghambat kasih Allah untuk sampai kepada sesama. Natal Yesus adalah Natal kita semua. Ia lahir ke dalam dunia agar kita diperbaharui kembali menjadi anak-anak Allah yang merdeka, yang bebas dan damai. Pertama, Yesus harus lahir kembali dalam hati kita. Dialah sumber damai. Ia membantu kita untuk hidup bersaudara dengan yang lain. Kedua, Yesus harus lahir lagi dalam keluarga kita. Dialah yang membuat kita sanggup untuk saling mencintai dengan tulus, saling pengertian, saling memaafkan, dan mendengarkan. Ketiga, Yesus harus lahir kembali di tempat kerja kita, agar kita menjadi penyalur rahmat untuk sesama. Tetapi kadang Yesus tidak memilih hati kita sebagai tempat kelahirannya. Alasannya, karena kita tidak menjadi penyalur damai dan berkat-Nya kepada sesama. Kita seperti jembatan yang putus. Sesungguhnya, pertama, kita adalah jembatan penghubung kasih Allah dengan sesama. Kita menyalurkan kasih-Nya agar sampai ke orang lain, terutama untuk mereka yang belum mengenalnya.
atau yang sudah tidak mempedulikan dia lagi. Dalam kenyataan, tidak semua orang Katolik sanggup untuk menjadi jembatan kasih yang baik. Kadang rahmat Allah itu berhenti setelah sampai pada kita. Karena kita tidak mau meluangkan waktu untuk membagi kasih itu dengan sesama. Terutama dengan mereka yang sangat membutuhkan bantuan atau pertolongan. Orang membutuhkan pertolongan tidak selamanya berupa uang atau materi. Banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan teman untuk bercerita, berdiskusi, atau membagi tantangan kehidupan. Orang ada kalanya hanya mau didengarkan. Itu sudah lebih dari materi apapun untuknya. Kedua, jembatan kasih itu putus karena egoisme kita yang berlebihan. Maunya hanya saya saja. Diri sendiri menjadi pusat untuk segala-galanya. Ketiga, kesombongan atau hilangnya semangat kerendahan hati juga menjadi penyebab putusnya saluran kasih Allah kepada sesama. Keempat, berpikir negatif baik tentang diri sendiri maupun orang lain. Pikiran negatif menjadi penghambat yang paling bengis dalam membagi kebaikan Allah kepada sesama. Inilah penghambat dan pembunuh kemajuan, perubahan, serta kreativitas dalam kehidupan bersama. Pertanyaan kita, adakah selama ini kita menjadi jembatan penyalur kasih Allah atau jurang pemisah yang menghalang kasih Allah sampai kepada sesama? Kelima, hati yang gelisah. Terlalu banyak kecemasan. Kita cemas tentang banyak hal yang kadang objeknya tidak jelas. Manusia menjadi takut dengan bayangan dan mimpinya sendiri. Masih ingat cerita tentang seorang pemuda yang begitu takut dengan bayangannya sendiri. Karena itu ia berlari dan berlari sampai terus berlari mau meninggalkan bayangannya. Tetapi setiap kali ia berlari, bayangannya itu selalu ada di depannya. Maka ia kecapean, ia gelisah. Ia takut karena bayangan itu. Maka sampailah ia di suatu tempat di pinggir jalan. Ada sebuah gubuk reot, tempat seorang tua yang tinggal di situ. Lalu ia menemukan kakek itu dan ia bertanya, "Kakek, bantu saya. Saya begitu ketakutan karena bayangan saya selalu mendahului saya." Lalu kakek itu katakan kepada anak muda itu, "Kalau itu yang kamu cemaskan dan kamu takutkan dalam hidupmu, gampang saja untuk mengatasinya. Mulai dari sekarang, engkau harus lari menghadap ke matahari." Lalu anak muda itu keluar dari gubuk tua itu, kemudian ia berlari menuju matahari terbit. Dan dengan itu bayangannya menjadi ada di belakangnya. Maka pemuda itu tidak takut lagi, karena bayangannya selalu ada di belakang. Maka inilah momennya untuk kita, untuk kembali datang kepada matahari sejati, yakni Kristus yang telah lahir di kandang Betlehem. Dia adalah Emmanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita. Semua kita adalah sarana agar orang merasa aman untuk sampai kepada Yesus. Orang mengenali Yesus umumnya karena orang lain. Bisa saja ayah ibu, anggota keluarga, teman, atau kenalan. Saya mengenali Yesus pertama-tama karena ayah dan ibuku adalah Katolik. Mereka dibesarkan dalam budaya kekatolikan. Sejak kecil saya sudah dibiasakan dengan nilai-nilai kekatolikan. Cinta, perhatian, teguran kasih, dan juga kadang teguran tegas supaya tetap ingat akan nilai-nilai iman dan moral Katolik. Karena itu, kalau kita tidak bisa membuat orang merasa nyaman bertemu dengan Yesus, maka kita menjadi penghalang, penghambat, atau yang ikut mematikan kerinduan orang untuk mengenal dan sampai kepada Yesus. Misalnya, ada keluarga Katolik yang tidak menghidupi imannya atau tidak memberi contoh yang baik untuk anggota keluarganya. Ada keluarga Katolik yang tidak mendampingi putra-putrinya untuk datang ke gereja mengikuti perayaan iman.
Bimbingan orang tua sangat dibutuhkan oleh anak-anak, terutama yang masih usia kanak-kanak dan remaja. Tema Natal Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persatuan Gereja Indonesia tahun 2022, mereka pulang melalui jalan lain. Tema ini merujuk kepada para majus yang datang mencari dan menyembah Yesus. Lalu sesudahnya mereka tidak lagi pulang untuk menemui Herodes. Para majus setelah bertemu dengan bayi Yesus, mereka pulang melalui jalan lain yang belum tentu lebih mudah dari jalan semula waktu mereka datang untuk mencari Yesus. Mereka pulang melalui jalan lain lebih dilihat dari makna simbolisnya, dari makna rohaninya. Pertemuan dengan Yesus membawa perubahan. Semoga kedatangan Yesus membarui diri, keluarga, kelompok, dan masyarakat kita. Kelahiran Yesus mengajak kita semua untuk menjadi saudara dari semua dan untuk semua. Terutama kita diajak untuk berbela rasa dalam membangun kesejahteraan bersama. Kita menjadi duta damai dalam hidup setiap hari. Selamat Pesta Natal. Semoga damai Kristus meneguhkan hati kita semua. Amin. Tuhan memberkati.